Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilan nusur. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Aqala kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan meneruskan pengajian kita beberapa hari yang lalu. Kemarin kita membahas masalah 5 keperluan hidup manusia ini dan 5 tujuan hidup manusia. Kemarin berapa tujuan? 3 kan? Pertama, tujuan hidup manusia ini menyempurnakan daripada iman. Yang kedua adalah menyempurnakan amal. Ya, ini tujuan kita di dunia ini, menyempurnakan iman, menyempurnakan amal, dan menyempurnakan muamalat. Kemudian ada 2 lagi. Yang ketiga, menyempurnakan muasyarah. Yang keempat, menyempurnakan muasyarah. Tua buka bayi muasyarah. Ini kajian muasyarah itu apa artinya? Padahal sempurnanya agama itu bergantung kepada tujuan hidup ini. Nah, 5 ini. 5 ini dia boleh kurang. Dia boleh kurang. Cacat sotek, cacat gala dia. Iman, misalnya iman kita bagus. Kemudian amal bagus. Tapi muamalatnya rusak. Muamalatnya rusak. Muamalat rusak. Dia jujur. Dagang nipu. Ini modalnya 100.000 katanya. Aku ni ngambil untung 10.000 baik. Padahal modalnya 50.000. Dia lah nipu. Ini namanya muamalah rusak. Jadi yang keempat ini adalah muasyarah. Muasyarah dalam tubuh manusia ini, satu mata kita sebelah kanan lihat kebaikan orang lain. Lihat kebaikan orang lain. Satu mata sebelah kiri kita lihat kekurangan diri sendiri. Tapi main lagi kadang-kadang 2 mata kita ni nginak keburukan jemu. Padahal keburukan dirinya itu lebih banyak daripada keburukan jemu. Nah, kalau seandainya muasyarah ini betul dalam kehidupan Islam kita ni, indah kehidupannya. Kenapa? Selalu memandang kebaikan orang. Pandang kebaikan. Kemudian bagaimana kalau satu orang preman, pemabuk di kampung kita ni, solat tidak, baca Quran diajak ngaji tidak, puasa apalagi di bulan Ramadan tidak, Jumat apalagi tidak, gawe nipu gajimu saja, gawe maling. Tetapi dia Islam, dia punya kalimat la ilaha illallah. Justru kalimat la ilaha
illallah yang ada dalam dirinya ini, itulah kebaikan yang paling tinggi. Kebaikan yang paling tinggi. Ada misalnya jemaah kafir, dia baik, senang bersedekah, tidak pernah nipu, ya kan? Hari jemaah elok, siapa kena minta tolong ditolong. Tapi dia tidak punya kalimat la ilaha illallah. Maknanya tidak ada iman. Kalau dia tidak ada iman, maka seluruh manusia seperti ini, dia baik, dia rajin bersedekah, dia sering membantu orang, menipu tidak pernah, mabuk tidak pernah, berzina pun tidak pernah. Tapi dia tidak ada kalimat la ilaha illallah, maka kata Nabi, seluruh kebaikan yang dia lakukan di dunia ini tidak akan dibalas oleh Allah, tapi dia akan masuk neraka jahanam selama-lamanya. Tetapi sebaliknya peramal pemabuk tadi, kalaupun karena dosanya dia disiksa nanti di akhirat, taruhlah dia disiksa terakhir kali dia masuk surga. Kalaupun dia terakhir kali masuk surga, kebaikan kalimat la ilaha illallah ada di hatinya ini, itu akan dibeli oleh Allah dengan surga 10 kali daripada bumi. Nah, jadi kita harus mandang kebaikan. Luqman Kina ini, dia preman pemabuk tadi, dia calon surga, calon raja di surga. Kira-kira paham, Bu? Jadi orang Islam ini memandang kebaikan. Muasyarah ini pandang kebaikan. Kalau kita pandang kebaikan, kita tidak benci. Kalau dia misalnya berjudi, berzina, mabuk, ngerampok, itu pun kita benci perbuatannya. Tapi jemanya, orangnya kita doakan, ya Allah, dia saudara kami. Dia saudara kami. Dia adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah hamba-Mu. Ya Allah, jika seseorang Kau beri hidayah, tidak ada yang dapat menyesatkan. Begitu juga orang yang Kau sesatkan, tidak ada yang dapat memberikan hidayah. Maka saya sebagai hamba-Mu, ya Allah, beri hidayah kepadanya. Kesempatan hidupnya itu beri kesempatan untuk taubat. Ya Allah, ampunkanlah dosanya. Ini yang kita buat. Jadi kalau kita ngina manusia main lagi jauh daripada agama, pertama tanamkan kasih sayang bagi diri kita ni. Kira-kira galak, Bu? Begitu, Bu? Salah, Kalau ada yang nakal, tu kita kasih sayang ni, jangan kita benci. Kalau kita benci, perbuatannya kita benci. Kalau cuma jadi diparai. Apa ni? Yang jasib? InsyaAllah. Ngerti kan? Ini muasyarah. Bagaimana muasyarah suami dan istri? Ini pernah dulu kita kaji. Muasyarah istri kepada suami. Istri selalu memandang kebaikan suaminya. Memandang kebaikan suami. Suami begawi, berangkat pagi, pulang petang. Kadang-kadang berangkat pagi, balik malam. Kalau di Jakarta angkatan 57. Berangkat jam 5, balik jam 7. Dia bergawe kena macet, balik kena macet, belum di kantor dia ada masalah. Maka istri ketika suaminya balik, karena dia memandang kebaikan suaminya, dia kereh tadi kan, maka istri menghibur. Balik suaminya, bininya inilah siap lah rapi kalau rumah lah rapi, dirinya lah mandi, lah pakai baju nak alap, bau tekiak pun dia pergi. Bau tekiak pun dia pergi. Balik. Itu dibuka dikit. Apa dibuka lagi salah dia. Itu ada error pada kedap suara. Masih. Balik ini. Muasyarah. Pandang kebaikan lakinya. Kan dia apa lakinya ni bergawe, berangkat pagi pulang malam. Kan dia ngenjuk makan aku ngari anak. Kalau ini ada kebaikan, memandang kebaikan laki,
Kira-kira kalau lakinya balik, ibu-ibu senyum atau cemberut? Senyum. Kalau lakinya ni disambut, begitu disambut, dia balik turun ke tas, ambil tas, sambut tangan dengan senyum, cium tangan. Sampai duduk lakinya, nak minum kopi panas, atau nak minum teh manis, atau nak minum susu. Ini muasyarah dalam Islam, memandang kebaikan suami. Inilah Islam. Pandang kebaikan suami. Kerehna suaminya ni. Kalau nak mandi, nak air panas, ke sirangga. Kalau nak air biasa, itu. Ini anduk, ni dia gantian lagi anak. Khususnya anduk. Ini baju ni pesiok. Kira-kira Kak Jayapan, kalau balik nginak bini lulu ini, kira-kira nak cakap lagi dia. Kira-kira kan, waktu dulu gitu. Kalau kira-kira, main ini tak pernah tahu kan. Kan cakap itu apa lagi ni kan. Jadi ada pertanyaan, lo mana kalau sama-sama kere, bini kere, di rumah ngurus anak, ya kan? Sesama cakap duit. Jadi kalau sesama cakap duit, makanya kan muasyarah laki kepada bini belum dibahas. Kalau ada bagian aja. Ini main muasyarah bini kaki, lakinya kudai. Makanya dalam Islam ni ada wanita yang terbaik, istri yang terbaik, ada suami yang terbaik. Nah ini kena pula nih Kak beri ni, hati-hati kena. Ya kan? Istri yang terbaik, muasyarah, pandang kebaikan suami. Kalau kita mandang kebaikan suami, indah dia rumah tangga. Nah, begitu juga kebaikan daripada istri. Suami memandang kebaikan istri. Itu apa kebaikan istri? Oh, istri ini ngandungkan anak. Dari kandungkan anak itu anak siapa? Anak lanang. Anak laki. Binnya siapa bin? Bin laki itu kan. Coba. Lahir bersimbah darah. Ya Allah, bersimbah darah antara hidup dan mati. Kata bini kita ni, kalau seandainya ada dua pilihan, kata doktor ni, suntik ni selamat, bok lo mana? Pasti betina mengatakan, biarlah aku mati, asal anakku selamat. Nah, anak ni diselamatkan tu anak siapa? Anak kita laki-laki ni. Bini kita nyafih 2 tahun, bayi selama 2 tahun. Kurang makan, kurang tidur betina ni, ngurus bayi ni. Kurang makan, kurang tidur. Itu apa namanya ngurus bayi. Lo mana seandainya kalau misalnya bini kita bayi umur 3 bulan, bini kita demam. Kira-kira kita ikut demam pula ni ke? Ikut demam pula. Oi suka pun ternyata ngurus daripada bayi ni kan. Seminggu bayi dia demam, la ilaha illallah. Mana nak misinga, nak kemih, mana popok nak dihan, la ilaha illallah. Dia habis ternyata gawe betina ni. Dia habis gawe betina. Cuman kerja wanita ni dia kinaan. Ya, dia kinaan gawe betina ni. Nah, laki-laki ni pandang kebaikan istri. Nah, lo mana kalau seandainya istri kita begawe, lanang begawe, bini begawe, kemudian lakinya begawe, sama-sama balik. Ini belajar, tetap belajar memandang kebaikan. Maka laki-laki yang terbaik kepada istri, kata Nabi, adalah aku. Nabi itu adalah laki-laki yang paling baik kepada istrinya. Nabi ini tidak pernah marah lagi bininya. Belum pernah Nabi itu marah lagi bininya. Bahkan ada pembantunya Nabi ini ngikut Nabi sekian tahun. Dan Nabi SAW tidak pernah marah. Kenapa? Karena yakin dengan takdir. Kita yakin dengan takdir. Pandang kebaikan bini kita ni. Ya Allah, malam
Kalau bayi nangis, kira-kira bapa dia bangun atau bininya? Kalau seandainya anak mising, lanangnya lompat, apa dia ngambil apa namanya kain bersihkannya? Hah? Bini pun nak berubah namanya. Oi katanya. Lah dipantau, oi. Tai katanya. Padahal tai siapa itu? Tai anak kan? Ini. Coba. Bininya dah makan. Padahal dia dah duduk-duduk buat main ke HP. Dia diajak siapa? Tetap bininya. Inilah lanang ni kan. Tapi namanya betina ni sayangnya ngari anak tu luar biasa. Ibu-ibu kan rela ninggal piring nasi demi anak. Ini kebaikan daripada wanita ni banyak benar. Maka Nabi katakan, ketika seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, siapa jemaah tuaku ni mesti kau hormati?" Kata Nabi, "Ibumu." Ditanya lagi, "Ibumu." Ditanya lagi, "Ibumu." Sampai bapakmu. Bahkan Nabi katakan, ketika kamu pulang ke rumah, ada ibu dan bapakmu. Kalau dia ada ibu dan bapakmu, maka adab kita sebagai anak, ambil tangan dong kuda sampai bapang. Kalau doa bapang dia makbul, nyumpahlah ngagi anak dia makbul. Tapi doa ibu makbul. Maka main lagi kadang-kadang manusia ni terbalik. Kalau ngagi gurunya di pesantren, cium tangan bolak-balik sampai 3 kali bolak-balik. Anak-anak tu. Tapi ngapa ustaz tadi dah ngajarkah? Nah, atau pesantren kan anak panggilan. Ya, wahai santriku, tahu tak? Doa 1000 ulama untukmu itu kalah dengan satu doa ibumu. Tidak ada nilai kalian hormat kepada kami sebagai guru apabila kalian tidak hormat kepada ibu dan bapa. Ini mesti diajarkan ngagi santri-santri. Ini kadang-kadang ngagi gurunya, Masya Allah, ambil kertas, cium tangan, bolak-balik lagi. Sampai 3 kali bolak-balik. Hanya dengan doa, Assalamualaikum. Salam, pergi dia kan. Ini keadaan hari ini. Betul. Maka Nabi katakan, tujuan hidup manusia di dunia ini yang kelima adalah memperbaiki akhlak. Nah, 18 menit. Kita 20 menit cukup. 20 menit cukup Kak Bria. Tapi kerana akhlak ni panjang pula dia. 20 menit pula dia memang. 40 menit nganyang. Dia nganyang dia apa kan? Jadi ibu, ya Allah, ini kan. Ini nampak anak penting akhlak ni. Sekarang mana yang lebih tinggi? Fikih dengan akhlak atau dengan bahasa adab? Mana lebih tinggi? Akhlak. Kalau fikih kita ini solat, kalau lanang, kalau dia di baju lagi, di atas pusar, di bawah dengkul, pakaian tu. Pakaian kan? Cuman kalau kita seandainya berpakaian lolo itu ngadap camat, kurang ajar ini. Padahal nutupi aurat. Sekarang mana lebih hebat, Allah dengan camat? Allah kan? Ini kadang-kadang mohon maaf betul-betul. Kalau di Jakarta dulu, kalau sembayang hari Ahad kan jemu biasanya nak maraton. Itu pakai training. Sembayang pakai training. Baju pakai kaos biasa. Pak, kalau kita ngadap lagi atasan kita, berani di dulu ini. Mana lebih hebat, Allah dengan atasan kita? Allah, ini namanya adab. Adab ini lebih tinggi daripada ilmu fikih.
Nah ini yang mesti kita terapkan. Maka mungkin insyaAllah kalau ada waktu kita akan bahas lagi tentang maksud dan tujuan daripada Allah ciptakan manusia ini. Yang kelima adalah memperbaiki akhlak. Sehingga Nabi katakan, innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak. Aku tidak diutus ke dunia ini kecuali memperbaiki akhlak. Nih. Kalau akhlak, kalau kami masih kecil dulu, mungkin Kak Berilah masih ngerasakannya. Kalau kita SD kelas 2 atau kelas 3, kalau ada guru lewat, kita berdiri di pinggir jalan. Takut, bersimbun. Kalau main lagi, minta rokok sama guru. Betul, Bu? Jadi pas 20 menit. Jadi ibu yang dimuliakan di Allah